Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Khalifatul Hasanah dari Institut Agama Islam Syarifuddin dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Untuk poin pembahasannya, yang pertama adalah kita akan membahas pengertian kurikulum, yang kedua kurikulum 2013, terus yang ketiga kurikulum Merdeka, yang keempat perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Istilah kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu kuris, yang artinya palu, dan cura yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Untuk tujuannya itu, jadi kurikulum itu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Kurikulum menerapkan pendidikan di dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengaruh tinggi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, dan sikap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan kurikulum 2013. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk prinsip kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 sendiri, proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenali potensi kemampuannya. Siswa diharapkan memperoleh sikap, pengetahuan, dan skill yang dibutuhkan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui kurikulum tersebut. Untuk struktur kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu, satuan pengaturan alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Yang dimaksud dengan tematik integratif itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik integratif itu berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Model integratif terbagi menjadi intermata pelajaran dan antar mata pelajaran. Intermata pelajaran artinya beberapa aspek dalam suatu mata pelajaran diintegrasikan. Tujuan dari kurikulum 2013 ini tersendiri adalah
untuk mempersiapkan anak bangsa Indonesia agar menjadi pribadi dan warga negara yang beriman, yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, yang efektif, dan mampu berkontribusi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab. Untuk kurikulum merdeka, rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajaran Pancasila pada peserta didik. Kurikulum merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minat. Nah, untuk kurikulum merdeka ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan sebagai bentuk dari tindakan evaluasi perbaikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum merdeka ini merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Kurikulum merdeka ini juga disebut dengan kurikulum prototipe, adalah bentuk sederhana dari kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran berbasis pada proyek tertentu. Untuk struktur kurikulum merdeka, itu yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Maksudnya intrakurikuler di sini adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal, sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan. Mata pelajaran yang diberikan pada saat proses belajar mengajar kegiatan intrakurikuler sifatnya wajib diikuti semua siswa. Kemudian yang kedua, proyek penggunaan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Hal ini untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu berbasis kompetensi. Maksudnya di sini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan konteks profesional atau industri tertentu. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kompetensi yang dapat diukur dalam situasi nyata. Untuk jam pelajaran diatur per tahun, satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditentukan. Suatu pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Sementara untuk tujuan kurikulum merdeka sendiri, yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Karena adanya kurikulum merdeka ini adalah dari evaluasi atau perbaikan dari kurikulum 13, jadi pasti ada perbedaan. Yang pertama adalah pembelajaran kurikulum 13 itu pendekatan pembelajaran menggunakan suatu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Yang kedua, pedoman implementasi kurikulum, paduan nilai, penilaian, dan paduan pembelajaran setiap belajar. Untuk pembelajaran kurikulum merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai terhadap capaian peserta didik. Kemudian perangkat kurikulum merdeka, paduan pembelajaran dan asesmen, paduan pengembangan kurikulum, operasi
nasional sekolah, paduan pengembangan proyek penguatan profil, pelajaran Pancasila, paduan pelaksanaan pendidikan inklusif, paduan penyesuaian program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Nah, karena tadi ada perbedaan, jadi sekarang ada persamaan antar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, sama-sama menggunakan standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan nasional sebagai kerangka dasarnya. Yang kedua, menggunakan sifat sosial, keterampilan, pengetahuan, dan sosial sebagai potensi tujuannya. Nah, selain adanya perbedaan dan persamaan antar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan antar kurikulum. Karena setiap kurikulum itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan kurikulum 2013 terlebih dahulu. Kelebihan dari kurikulum 2013 yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas belajar semakin efisien. Untuk kekurangan dari kurikulum 2013 tersendiri, yang pertama adalah dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Yang kedua, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang ketiga, sekolah kurang mandiri dalam menyediakan kurikulum yang ada. Yang keempat, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kelima, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang keenam, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang ketujuh, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Oke, untuk kelebihan dari kurikulum Merdeka sendiri, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang kelima, meningkatkan kreativitas siswa. Untuk kekurangan dari kurikulum Merdeka tersendiri, yang pertama, mengurangi standarisasi pendidikan. Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan peran aktif guru dalam pengembangan pembelajaran. Yang keempat, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka mencerminkan evolusi dalam pendidikan Indonesia. Nah, untuk kurikulum 13 ini lebih struktur dan pendekatan kompetensi. Sementara kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.